kesulitan di kota Madinah. Kadang-kadang dengan kita kena perbedaan cuaca, beda budaya, beda perangai, perilaku, dan juga budi bahasa antara kita dengan mereka. Jadi kita tidak pernah tahu tentang orang-orang itu seperti apa, karena kita terpelajar. Tapi bagaimanapun, mungkin kali pertama saya katakan di sini, kenapa dengan kita dituntut bahkan diwajibkan untuk kita mencintai bangsa Arab secara umum. Ahibbul Arab tadi salasin. Kenapa sampai dengan baginda merintahkan kepada kita untuk kita cinta kepada bangsa Arab? Sedangkan benda-benda yang negatif itu nampak di depan mata kepala kita. Ada dengan sebagainya di pantai-pantai kita dengan pakaian kita sopan, ada dengan sebagainya yang terbaik dengan minuman. Bahkan ada juga di antaranya kejadian-kejadian pelaku memakai jilbab atau juga memakai jilbab, dan tidak membiasa terbaik dengan minuman keras. Itu bagaimana? Itu satu daripada berapa? Coba kalau kita bandingkan, kalau dengan kita ada kelangnya. Jadi kenapa kita melihat yang sedikit tadi itu? Kenapa dengan kita tidak melihat mereka yang berputar di sekitar Ka'bah? Kenapa dengan kita tidak melihat dengan pengorbanan dan perjuangan mereka zaman dahulu sehingga Islam sampai ke negara kita? Kita ternyata setelah tidak kurang daripada ratusan tahun, ternyata di negara kita dengan bangsa yang tinggi tamadun dan peradabannya, ternyata kita masih belum mampu untuk melaksanakan Islam secara sumur. Daripada tak kata orang Mesir sampai pada Assalamualaikum, daripada I sampai pada Z, itu kita masih belum mampu. Pada usia Islam di negara kita sudah ratusan tahun. Sementara dengan mereka berinya hati orang Arab, bijaksananya mereka, dan juga dengan tekun dan istiqomahnya mereka, yang walaupun dikatakan gersang dan juga diberikan tempat tinggal dengan cuaca yang panas dan gersang, diwadin waizi zatin inda baitika muharram, di mana diletakkan putra beliau, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di sebuah lembah yang tandus, yang gersang, yang panas, dan tidak ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Diwadin waizi zatin inda baitika muharram. Jadi dengan mendesak-mendesak, mungkin dengan bahasa kita di sini, selasa mereka pada saat itu yang dengan peradaban mereka sebelum mereka menerima la ilaha illallah, anak dikuburkan hidup-hidup, yang kuat, yang berkuasa, menindas, menyiksa dan menganiaya yang lemah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa kekuatan, bergaduh antara sesama mereka, tidak pernah akur, tidak pernah duduk sekeluarga. Muhajirin, Al-Ansar, Al-Aus dan Al-Khazraj, sebelum Nabi kita datang ke Madinah, itu senantiasa daripada peperangan kepada peperangan, daripada bergaduh kepada pergaduhan. Tapi Masya Allah, sesuatu yang tidak kita miliki, tanggung jawab terhadap kebenaran, tanggung jawab terhadap agama, tanggung jawab terhadap akidah, tanggung jawab terhadap prinsip yang dengan mereka dicincang-cincang sekalipun masih mampu lagi untuk mempertahankan kebenaran. Kita belum sampai pada cabaran yang semacam itu. Baru saja mungkin dengan tawaran untuk mendapatkan habuan gaji yang lebih banyak, mungkin juga dengan tawaran untuk mendapatkan seorang perempuan cantik, belum tentu yang terjadi, tapi ternyata sudah mampu untuk meninggalkan prinsip dan juga mampu bahkan untuk meninggalkan akidahnya. Apakah dengan istilah tukar nama, tukar agama sama saja kesimpulannya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan akhlul khalil yang sedikit daripada yang sedikit, mampukah masyarakat kita di Indonesia yang terbesar, yang jumlahnya tidak kurang daripada 270 juta muslim dan muslimah, belum mampu lagi untuk melaksanakan seumpama jilbab atau kerudung, sanggup bangsa Indonesia setelah usia Islam dan dakwah dengan perantara Wali Songo 9 wali yang datang ke sana sejak beberapa ratus tahun yang lalu, ternyata dengan jilbabnya, dengan tudungnya masih belum mempersyarakat. Jadi jangan khayal dengan seumpama akan terlaksananya hukuman ranjam, potong tangan, bunuh dan sebagainya. Perkara yang paling mudah saja di negara yang bertamadun, maju,
sopan santun dengan peradaban yang tinggi. Sementara dengan mereka bukan sangat terlaksana dan dilaksanakan di negara-negara mereka, justru kita terimbas lempiasan daripada dakwah, hikmah, yakin, takwa, dan jadi kebanggaan kita sekarang seketika dengan kita menceritakan ada salah satu daripada mereka sanggup untuk mengorbankan anak kesayangannya demi untuk dakwah, tak lagi dengan duit, tidak lagi dengan tenaga, tidak lagi dengan kekuatan, tidak lagi dengan senjata, tapi justru anak dihibahkan kepada baginda untuk menjadi pelayan Sayyidina Rasulullah SAW. Ada yang sanggup untuk menceraikan salah satu daripada istrinya, ada yang sanggup untuk memberikan separuh daripada harta kekayaannya, ada juga yang secara habis-habisan. Nabi kita sanjung, Nabi kita puji, pukulan yang tidak ada tandingannya. Ingin kita bahasakan supaya dengan kita di USD tidak ada seorang pun yang tergiur dan yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Seandainya sahabat-sahabat Nabi kumpulan orang-orang munafik, kumpulan khianat, kumpulan yang sanksi, kumpulan yang nakal, kumpulan yang tidak setia kepada baginda Allah Maha Kuasa, tak mampukah Allah untuk menurunkan pasukan atau tentara daripada kaum ababil untuk menghakis dan juga mengikis dan juga mengusir dan memusnahkan kumpulan-kumpulan khianat, sebagaimana perkataan Syiah terhadap para sahabat. Allah Maha Kuasa. Untuk apa? Takkah Allah mengecewakan baginda Nabi? Allah yang menurunkan ayat-ayat wala sawfa yu'tika fatarda. Itu bila itu nanti pada hari kiamat. Dan kuasa anugerah dan kemuliaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Kalau dunia apalah artinya dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Untuk salah satu penghuni surga yang paling kelas bawah bukan kelas elit saja, nanti kita katakan seperti 10 kali ganda dunia. Kalau untuk urusan akhirat Allah akan bagikan satu hawan kepada baginda sampai Nabi kita restu. Bagaimana kalau dengan untuk di dunia? Kalau nanti kita dikelilingi oleh kumpulan-kumpulan yang khianat, kumpulan-kumpulan munafikin, sebagaimana kata orang-orang Syiah, jadi seakan-akan Allah mengecewakan, seakan-akan Allah menipu, seakan-akan Allah tidak ambil peduli, tak ambil kisah, tak ambil berat, tak kisah, tak ambil berat tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Sebab mereka mengatakan baginda Nabi SAW telah dikerumuni oleh kumpulan orang-orang khianat yang berkepentingan atau yang ada kepentingan. Kalau seandainya itu hakikatnya sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk menghakis dan juga untuk menyingkirkan kumpulan-kumpulan manusia khianat yang semacam itu daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau dengan dosa-dosa kesalahan Nabi kita adalah insan yang maksum, mengelakkan diri daripada dosa itu lebih berat daripada kita mengelakkan diri daripada orang-orang. Betul, insya Allah kita boleh tidak terbabit dengan orang-orang, tapi tidak semudah itu untuk kita mengelakkan diri daripada dosa, apalagi kalau pada untuk kita sendirian. Allah elakkan baginda daripada segala bentuk dosa. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Yang pertama, selain daripada itu nanti kita maksum daripada segala kesalahan. Mengelakkan diri daripada segala bentuk kesalahan itu tidak semudah kita mengelak daripada orang ramai. Takkan baginda yang maksum daripada dosa-dosa kesalahan tidak boleh terelak dan tidak boleh menjauhkan diri atau tidak boleh dijauhkan daripada kumpulan-kumpulan munafik. Jadi kalau seandainya mereka lasak, seandainya mereka khianat, sebagaimana yang mereka katakan sama kuah-kuah Syiah di negara kita dan di mana saja mereka berada, tentu Al-Quran tidak akan memberikan sanjungan yang mulia kepada para sahabat, dan tentulah juga dengan baginda tidak akan memberikan sanjungan dan juga memberikan satu penghormatan kepada mereka. Kalau dikatakan hadis-hadis yang diriwayatkan tadi telah riwayat daripada yang tidak diterima riwayatnya, sebab itu bukan daripada ahli bait. Kita katakan Syiah, Rafsanjani, Khomeini, Abu Najjar, Abu Jud, atau dengan ayat-ayat semuanya. Kalau memang kalian yang mulia di sisi Allah, kalianlah yang akan menyertai kebangkitan baginda Nabi. Tapi bukan kalian, bukan Syiah, bukan Rawafid, bukan Imamiyah,
yang dipilih oleh Allah. Justru yang Allah pilih Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Abdul Rahman fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. 10 orang sahabat kemudian dengan kumpulan-kumpulan sahabat Nabi kita lainnya. Saya ingin menyimpulkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan segala-galanya demi untuk agama, sehingga dari Islam tersebar sehingga sampai ke negara kita. Itu diantara daripada jasa para sahabat. Masalah terjadinya peperangan Jamal dan Siffin, masalah terjadi pertengkaran antara sesama mereka, cukup dengan pertanyaannya apakah mereka masuk atau tidak dulu. Kalau mereka tidak masuk, wajar-wajar saja berlaku yang seperti itu. Perumpamaan yang paling sederhana terhadap kes keburukan yang berlaku dengan mereka sudah pernah saya katakan. Siapa yang terkaya di sini? Dan itu saya kaya banget kan? Termasuk orang yang terkaya di Malaysia, atau di antara daripada yang terkaya. Oke? Atau dengan saya Murtabur hari semuanya tahu satu daripada 7 orang yang terkaya di Malaysia. Kalau seumpama kita ada modal buat 3, 4, 5, 6 juta, terus perusahaan kita mengalami kerugian senilai tidak kurang daripada 7 juta, bankrupt kita. Tapi kalau saya mau rugi 10 juta, tidak ada apa-apa, tak ada masalah. Sebab ada bidul Petronas misalnya, tak ada yang ngasih tentang Petronas. Kalau Petronas mengalami kerugian sampai 100 juta sekalipun, duit berbilion-bilion, tidak ada masalah. Dokter Mahathir 10 juta, tak ada masalah. Kenapa? Karena duit banyak lagi. Macam itu keadaan para sahabat. Sahabat yang satu tadi itu, kalau modal tidak lebih daripada hanya dalam 2, 3, 4 buah hadis saja, tapi itu terkongsikan kepada umat daripada generasi kepada generasi, maka dengan multiple ketik ibadah mereka yang tidak ada habis-habisnya. Bersambung, ya Allah. Kalau saya terjadi dalam kes pembunuhan sekalipun, tetap saja itu tidak mempengaruhi dan tidak mencederai kedudukan mereka di sisi Allah. Pahami bahasa yang semacam itu mudah kita terima. Kenapa? Supaya kita tidak berpandangan serius kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW.